panitia yang jelas. Kita bisa duduk bersama di ruangan rapat Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengikuti, dan saya sangat bangga pada hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik dari beberapa SMA yang hadir pada siang hari ini, karena sejak tahun 2021 tepatnya bulan Februari saya memimpin atau menjadi ketua Kesbangpol. Baru saat ini ruangan ini bisa digunakan oleh publik dan pertama kali digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan ini akan saya budayakan bahwa birokrasi ini seharusnya terbuka, karena sudah bukan saatnya lagi birokrasi bekerja sendiri, tetapi kolaborasi adalah sebuah pekerjaan yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk itu silahkan Bapak Ibu sekalian kapanpun mau menggunakan ruangan kerja kami untuk melakukan kegiatan, kami selalu mendukung. Manfaat untuk daerah Yogyakarta, dan kita sepakat dari DIY untuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tindak kriminal nitih yang terjadi di DIY mengundang keprihatinan berbagai pihak. Ini lantaran aksi tersebut kian meresahkan dan seolah-olah memiliki mata rantai yang panjang. Satu pelaku ditangkap, ternyata muncul pelaku yang lainnya, dan semua ini dengan berharap ada satu solusi yang diberikan kepada pemerintah agar kami bisa ikut berperan aktif di dalam melakukan pencegahan nitih di Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang di dalam beberapa diskusi yang saya baca melalui web, ini kebanyakan selalu mengatakan bahwa nitih ini muaranya di keluarga. Ada yang menyampaikan bahwa keluarga ini tidak mampu untuk merajut satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada yang mengatakan bahwa orang tua tidak bisa menjalankan uswatun hasanah. Namun kalau diperkenankan Bapak Ibu sekalian, kami punya pendapat yang mungkin agak berbeda, yang mungkin nanti juga menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya diperkenankan membagi 3 fase kehidupan anak-anak remaja. Fase pagi sampai fase sore itu adalah fase sekolah, di mana saya harapkan pihak sekolah inilah yang menjadi aktor utama untuk mampu mengendalikan generasi muda atau untuk menanamkan mentalitas generasi muda menjadi generasi yang emas. Fase kedua adalah fase sore sampai malam hari, Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya ada di fase angkringan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya katakan fase angkringan atau fase pos rondo atau pose di perempatan. Dan ini adalah fase-fase yang sangat rawan, Bapak sekalian. Rawan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, fase inilah yang mungkin menjadi peran masyarakat yang sangat penting dan peran aparat yang sangat penting untuk mengawal agar di dalam fase ini anak-anak diisi dengan pemahaman kegiatan-kegiatan yang positif, agar tidak terjadi persoalan-persoalan kritis selanjutnya. Kemudian fase malam sampai pagi ini fase di rumah. Ya, tentunya ini peran orang tua menjadi sangat penting, bagaimana orang tua ini menghantarkan anak ke gerbang kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, fase 3 ini tentunya bisa kita pilih siapa berbuat apa, yang kemudian kita bersama-sama mempunyai tekad untuk mencegah terjadinya nitih di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harapan kami dari ketiga fase ini nanti bisa didiskusikan di sini dan bisa memberikan masukan untuk aparat pemerintah maupun TNI ABRI, sehingga kami pemerintah daerah dengan bersambut tangan dengan TNI ABRI bisa berperan aktif dalam mencegah terjadinya nitih. Ya, artinya nitih itu
Nah, ini harapan saya nanti bisa dikupas, dan tidak lupa juga peran orang tua di dalam mendidik anak ini menjadi penting sekali. Meskipun kita tahu dalam alam yang saat ini terjadi, semua orang tua disuguhkan untuk mencari nafkah, untuk mencari biaya sekolah, untuk mencari biaya kehidupan. Namun tentunya amanah anak ini adalah amanah yang tidak boleh ditinggalkan, maka perlu sentuhan-sentuhan kasih dari orang tua untuk menggapai kehidupan yang lebih baik lagi. 3 fase inilah harapan saya bisa dikupas tuntas pada siang hari ini, sehingga nanti harapan saya juga punya kepentingan Bapak Ibu sekalian, maka saya membolehkan diskusi di sini. Saya nanti akan merekam, saya menempatkan 2 teman saya untuk mengikuti, dan ini akan saya laporkan pada Pak Gubernur dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kayu bersambut, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pengantar atau sambutan yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasihnya untuk memanfaatkan tempat. Mudah-mudahan apa yang kami sediakan bisa memberikan kepuasan Bapak Ibu sekalian. Hanya pesan saya, kalau kami dalam memberikan tempat, ruangan, peralatan kurang memuaskan Bapak Ibu sekalian, saya pesan jangan mencari kepuasan di luar, ya. Nanti kalau itu sama dengan anak-anak kita kan, beda kan mencari kepuasan kan gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat berdiskusi dan berdialog. Jogja Prihatin PD, mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada kita semua, bermanfaat pada pemerintah, dan bisa membangun negeri ini lagi yang makmur, sejahtera, aman, dan tentram. Cegah Kejahatan Indonesia yang dibentuk 1 Oktober 2019 berdasar keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 001/0406.AH.01.07 tahun 2019 tanggal 1 Oktober tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia dengan diketuai oleh Bapak Bukhari SOS MSI. Dan mudah-mudahan lembaga ini bisa berkembang, amin, meskipun dengan pendanaan mandiri ya. Untuk sementara mandiri, tapi mudah-mudahan ada sponsor. Amin. Amin. Dari WhatsApp group, tapi kemudian tidak disangka-sangka kasusnya ternyata mengenai orang-orang di sekitar kita, di sekolah anak-anak kita, pelaku maupun korbannya bahkan kadang-kadang ada di depan rumah kita. Nah, ini yang disebut persoalan ide ini adalah persoalan yang jauh di mata tapi dekat di hati. Saya dalam kajian pagi ini mohon izin menggunakan pendekatan sosiologis karena kebetulan memang latar belakang saya sosiologi. Masuk ke slide kedua, orang cuma jalan-jalan tanpa tujuan, duduk-duduk di depan rumah, di pojokan gang, itu satu hal yang biasa. Orang yang bisa duduk-duduk di depan rumah, di warung, di pinggiran gang, itu sebagai sebuah pertanda nilai tersebut aman. Itu asal usulnya ya. Jadi aman karena apa? Karena duduk di situ tidak diganggu orang gitu, dan tidak mengganggu orang. Tapi perkembangan dan perubahan sosial menghantarkan kita pada sebuah kenyataan. Ternyata hal yang datang dari luar dan menawarkan keindahan dianggap itu layak untuk ditelan. Ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Anda bisa lihat sekarang banyak anak-anak SMA yang perempuan ya pergi ke sekolah itu sudah pakai eyeshadow, sudah pakai maskara, sudah lipstikan. Ini budaya dari mana? Karena sekolah tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Nah, ternyata pengendalian diri itu harus lahir dari moralitas anak-anak itu dari peran tentunya keluarga. Lalu next, oke, next look. Nah, klite remaja dan tindakan kelompok merupakan sebuah masalah. Ini saya mengambil dari bukunya Nur Hisham dan Agustin ini. Jadi remaja ini ada 3 perilaku yang dilakukan secara berkelompok. Disebut kenapa remaja ini melakukan ini secara berkelompok karena mereka memang
kedua merupakan periode peralihan, dan yang ketiga merupakan periode perubahan. Bapak Ibu, yang paling sulit mengawalkan itu pada periode ini. Jadi kalau lewat masa ini tidak tertransisikan dengan baik, maka untuk mengembalikannya lagi ke dalam norma-norma sosial, norma-norma umum itu akan butuh energi sangat besar. Karena itu menjadi guru SMP, guru SMA, atau mahasiswa pada semester awal itu kerja keras di Bapak Ibu. Karena sekali ini ngoyok, sekali ini tidak tertransisikan dengan baik, energinya luar biasa. Videonya Kasus anak di jalan, anak dengan coba tanyakan Bu Asri langsung aja. orang tua yang sudah nggak mau kembali lagi kepada orang tuanya, itu terjadi pada usia-usia. Jadi periode pentingnya soal ini pertumbuhan fisik tidak secepat pertumbuhannya para remaja. Jadi bodinya gede, seksualitasnya juga sudah tumbuh, hormon-hormonnya normal, tapi mentalnya masih tweety ya, masih imut gitu Bapak. Kemudian status individunya menjadi tidak jelas, ragu akan perilaku, mencoba gaya hidup yang berbeda. Ini terjadi perubahan tubuh, kemudian minat dan peran yang diharapkan dari kelompok itu menjadi besar, dan perubahannya minat dari pola perilaku. Next, yang keempat ini. Kayaknya ada yang satu nggak? Nah ini, sameness itu ternyata remaja itu mencari kesamaan latar belakang. Jadi ini model kekompakan bertindak dalam peer group. Biasanya anak-anak itu akan cari model-model yang sama dengan dirinya. Kalau dia cantik, ini perempuan, dia akan memilih teman-temannya yang cantik. Kalau yang pintar, dia akan milih teman-teman yang pintar. Kalau bahasanya itu apa ya? Ya agak aneh gitu ya Mas. Dia akan cari yang aneh-aneh juga, yang sama dengan dirinya. Yang suka keluar malam juga akan cari yang keluar malam. Nah ini remaja itu kadang-kadang menolak bantuan guru dan orang tua, kemudian aktivitasnya menuntut kebebasan, masa mencari identitas, kemudian bersikap ambivalen, kemudian ketidakberhasilan proses internalisasi nilai baru itu terjadi di dalam rumah. Jadi rumah tidak mampu melakukan proses internalisasi yang baik untuk anak di dalamnya. Dan yang terakhir akhirnya individu yang menyimpang menurut nilai-nilai masyarakat sekitar. Ini yang terjadi. Next. Nah ini keluarga, orang tua dan anak yang terlibat. Dan ini pertanyaan penting untuk kita. Kalau di keluarga ini bagaimana ya kemudian bersikap pada remaja yang kesulitan melalui masa transisi internalisasi? Sikapnya kita harus kayak apa? Kemudian untuk keluarga bagaimana menyikapi anak yang belum bisa dipercaya dan berperilaku merusak. Karena anak-anak itu belum bisa dipercaya tapi pengennya punya motor, pengennya dapat uang saku rutin yang agak banyak gitu ya, pengennya boleh merokok, pengennya boleh ini boleh itu, boleh nonton, boleh nongkrong, macam-macam. Bagaimana sikap keluarga dan orang tua? Bagaimana menyikapi remaja yang tidak bisa membedakan apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan? Ini kadang-kadang semuanya tuh pengen, ini pengen, tapi kalau dilarang bertengkar sama orang tuanya, sampai prosesnya melelahkan luar biasa. Next. Ya. Nah sekarang pelajar dan kehidupan tanpa kontrol sosial keluarga. Ini di dalam kehidupan Tride ini ada pemimpinnya, ada gangsternya, ada ketuanya. Ketua itulah yang memberikan identitas kelompok dan kemudian memobilisasi para anggotanya untuk bisa masuk ke dalam kriminal jalanan. Lanjut. Nah ini keluarga baru membebaskan versus memberi batasan. Saya sebut keluarga baru kenapa? Karena di lingkungan Tride itulah muncul keluarga baru yang menggantikan sosial keluarga yang Bapak Ibu sudah miliki. Jadi di situ ada rasa anak dihargai, anak dicintai, anak dibanggakan oleh kelompoknya, anak merasa mendapatkan tempat, merasa diberi penghargaan yang cukup baik. Keluarga ini yang saya sebutkan. Kenapa tanpa kontrol keluarga? Karena semuanya sudah bisa diberikan oleh gangsternya. Kalau gangsternya sudah bisa memberikan ini, maka dia akan memilih kelompok gangsternya dibandingkan keluarga inti. Itulah kenapa keluarga inti perlu difungsikan supaya fungsi anak dihargai, fungsi remaja diapresiasi, itu tidak beralih kepada kelompok gangster. Next. Nah, alternatif tindakan masyarakat kalau bicara soal kesbangpol ya,
ada banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Salah satunya adalah soal ini tadi menegakkan hukum soal kendaraan bermotor, jam sekolah, kemudian gerakan sayang anak, kemudian aktivitas publik, dan kemudian pengasuhan keluarga. Next, nanti saya tidak dimulai. Merawat anak ini dalam asuhan keluarga dan lingkungannya. Ini merawat anak sudah kadung ini diapain? Ya sudah, bubarkan, keluarkan anak dari peer group-nya, lakukan rehabilitasi sosial dengan keluarga, adaptasi nilai baru, siapkan energi keluarga untuk mengawal dan menemani remaja ekstrim. Next. Nah ini sudah, saya lewatin saja. Oh, pas. Oke, nanti Bapak Ibu boleh mendapatkan PPT ini dari panitia. Sekian, mohon maaf. Bila itu PPT, wassalamualaikum. Ini tetangga sebelah sebetulnya. Pasti jalan kaki kan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di sini, dan ini akan kita coba untuk membangun apa yang disampaikan oleh Bu Rovina tadi ke dalam sebuah tataran praktis yang kita harus segera lakukan sepertinya di Kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mungkin bisa next slide. Semua seperti yang disampaikan Bu Rovina tidak terjebak di dalam penggunaan istilah yang kepleset, tapi domain kepleset gitu loh. Mari kita sama-sama jaga supaya istilah klitenya itu tidak lagi kita gunakan gitu ya. Ada beberapa kok yang bisa kita lakukan kalau Bapak Ibu mau menggunakan dasar KUHP. Di KUHP itu sebetulnya teman-teman yang sedang melakukan kejahatan jalanan ini bisa loh diberi nama, memang itu penyerangan, penganiayaan, ya, membawa senjata tajam. Bu Erina, saya dan beberapa teman sudah banyak bersepakat pada saat kita diwawancara siapapun wartawannya, itu kita akan membawakan isu ini yang pertama. Jadi yuk kita bareng-bareng luruskan istilahnya dulu, karena ya memang sebetulnya kan ini sudah meleset dari apa yang dimaknai dengan klite. Kalau mau pakai konsep perkembangan manusia, ya ini delinquency juvenile itu adalah semacam kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau remaja dengan permasalahan kriminal. Ini monggo silahkan. Tapi mungkin kita semua ya bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan dan menjaga hal tersebut supaya kata tersebut supaya klitenya itu kemudian tidak bergeser seperti yang disampaikan Bu Rovina tadi. Dulu itu kalau ada klite maknanya daerah itu aman, kayak gitu ya. Nah kalau sekarang ada klitenya bermakna sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat. Nah karena saya berbicara di tataran praktis yang lebih kepada bagaimana kita segera bisa menangani, maka tawaran saya untuk berdiskusi dengan teman-teman di sini, dengan Bapak Ibu sekalian di sini adalah yang pertama adalah proses pencegahannya. Kan kalau kita berbicara mengenai sebuah masalah, mungkin bisa diklik lagi Pak, biar bisa teman-teman baca slide yang kita sudah saya sudah coba stimulasi untuk diskusi kita. Kalau kita berbicara mengenai sebuah permasalahan di lingkungan masyarakat atau sosial, itu kan yang pertama kita harus lakukan adalah pencegahannya dulu. Ini sudah terlalu panjang perjalanan klite yang disampaikan oleh sebagian besar, termasuk Pak Kepala Pusdampol tadi, Pak Dewo. Ini isu lama ditangani terus menerus, tapi rampung-rampung dan makin merajalela begitu ya. Nah ini hal yang perlu kita evaluasi bersama. Ada apa? Mengapa kok tidak terjadi keefektifan di dalam apa yang kita lakukan dulu? Masing-masing proses itu bekerja sendiri-sendiri. Masing-masing OPD bekerja juga sendiri-sendiri. Masing-masing APH tidak berhubungan dengan OPD-nya. Kalau berhubungan ya pas menangani kasus saat itu kemudian sudah. Karena ternyata yang bernama
kejahatan jalanan yang dilakukan remaja ini sangat kompleks kalau kita bongkar satu-satu faktor penyebabnya. Ini perlu kita betul-betul pahami. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri secara sporadis tidak akan bisa selesai. Sementara gamenya ini sudah begitu berkembang biak gitu ya. Ada banyak macam Pak ternyata geng itu, karena kebetulan kami di KPAI juga sedang mendalami ini jenis-jenisnya seperti apa. Kita coba untuk menemui beberapa mantan yang sudah pernah tergabung di geng, dan kalau yang pelaku kemudian kita datangi di Polda dan lain sebagainya, itu ternyata macam-macam. Apa banyak juga faktornya. Kami juga mendengar bagaimana anak-anak yang sedang bermain game, misalnya Free Fire tuh wah mirip banget itu teman-teman yang SMA yang sering main game ya. Kalau kita, karena kebetulan saya psikolog berpraktek dan klien saya ya di sekitaran itu kan, itu anak-anak kalau sudah pernah saya tanya, kenapa orang itu kamu tembak gitu ya, dia saya suruh main itu game apa, Free Fire, oke kamu main deh depanku coba aku pengen lihat ya gitu. Loh, itu kok mbok tembak kenapa mas gitu? Ya gamenya memang menyuruh gitu bu, ini sudah diatur gitu kan. Biasanya kan mereka main bareng ya, mabar ya. Jadi ada perintah untuk menembak, entah itu dia kenal atau tidak, dan itu menjadi sebuah peta di dalam kognisi dia bahwa itu ada, sehingga kalau diaktifkan, ditawari oleh sebuah game untuk melakukan itu gampang sekali. Zaman saya dulu ada Dropzin, ada Kisro, ada apalagi TRB ya. Itu kan belum seperti yang begini, karena kita nggak pernah mengenal game-game yang bersifat agresivitasnya tinggi, yang bermakna agresivitasnya tinggi. Nah ini juga, oleh karenanya kalau kita melakukan pencegahan, ada 4 hal yang kebetulan saya tawarkan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama keluarga, ini intinya dari inti. Keluarga ini kalau ya orang tuanya taat pada aturan bahwa memberikan motor itu setelah usia 17 tahun. Selesai kok masalahnya sebetulnya. Ya loh. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak yang tertangkap kemarin di bawah usia 16, 15, kemudian ada 17 juga ada ya, 17 kurang. Itu mereka sebenarnya belum punya SIM. Dan yang punya SIM. Kalau orang tua dari rumah sudah ditanamkan, kamu belum punya SIM, kamu nggak bisa naik motor. Kan nggak ada anak titip pakai sepeda, nggak ada anak titip gini-gini aja gitu, pasti naik motor kan. Dan ini kalau kita tanamkan bisa lebih baik. Yang kedua, zaman dulu kalau anak pergi lebih dari jam 7, 8, 9 ya, itu orang tua pasti akan nyari. Jam sekarang tuh enggak. Mengapa? Karena ada breakdown komunikasi yang sangat besar antara orang tua dan anak. Itu kalau saya tanya nanti malah marah, malah nggak pulang sekalian. Jadi orang tua terpenjara, panik, tidak punya kuasa untuk bisa mengatasi atau menahan anak-anaknya, mengelola anak-anaknya. Oleh karenanya ini perlu dibantu orang tua yang seperti ini. Core utamanya adalah di komunikasi memang. Pada saat komunikasi ini berjalan dengan baik, sebetulnya baik. Kajian yang kami lakukan di KPAID tahun 2021 akhir kemarin, jadi bulan Oktober sampai Desember, kemudian kita sampaikan hasilnya di bulan Desember lalu ya, tanggal 27 kalau saya nggak salah, 29 sorry. Itu kita temukan ternyata untuk menyapa anak, halo selamat pagi, gimana tadi malam mimpi apa? Jarang sekali dilakukan. Itu real evidence di KK di Yogyakarta, kajiannya bisa diakses. Kami mendapatkan 139 KK yang kita seni. Tidak ada seni, tidak ada budaya, dan tidak ada kegiatan olahraga yang bisa dilakukan secara instan. Semakin banyak anak-anak dipenetrasikan terhadap kegiatan tersebut, maka pola pikirnya juga akan terbentuk untuk tidak menjadi instan. Ini penting sekali.
Pemerintah perlu memikirkan tata ruang, perlu memikirkan peraturan yang bisa memenuhi tumbuh kembang anak yang sehat tadi. Nah, remaja terutama. Kalau anak-anak yang di bawah remaja malah sudah oke lah menurut saya. Tapi kan duduk bandulan gitu kan, ruang terbukanya itu ya ruang terbuka untuk seni, berkesenian, berbudaya. Di kota itu ada satu kampung namanya Ratmakan yang setiap seminggu itu 2 kali 3 kali itu melakukan parade senja. Isinya apa? Dia melatih anak-anak bermain wayang, melatih anak-anak menari, berekspresi seni. Ini luar biasa. Itu akan menjadi contoh yang baik kalau kita bisa membagiakan kegiatan ini. Olahraga juga sama. Jadi ini yang perlu kita bangun bersama di pemerintah. Kemudian selain mungkin kalau ini di pencegahan ya, kalau di pencegahan juga saya lihat di Makassar, di Surabaya itu tata kotanya memang luar biasa, bandwidthnya juga mencukupi. Jadi CCTV di setiap titik itu luar biasa dilakukan, ya dipasang. Revitalisasi kembali penanganan dan pemulihan anak-anak yang melakukan remaja yang melakukan kejahatan jalanan. Bu Erlina dan teman-teman di Pemda itu sudah akan tahun ini, mungkin nanti bisa bercerita banyak Bu Erlina mumpung ada di sini, akan menyiapkan proses rehabilitasi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Lanjut masuk di Kliden mau diapakan? Saya masih ingat tahun 94 ya, 90 sekian itu Joksin, Kisroh dan kawan-kawan itu dipanggil di Kodam ya namanya kalau di sini ya, Korem ya. Lalu diminta saat itu juga untuk membubarkan. Habis sudah itu, beku sudah gitu. Nah, selain proses untuk membubarkan tersebut kan perlu anak-anak yang sudah terlanjur ini dilakukan proses pemulihan. Karena mereka masih anak-anak juga gitu. Dihukum 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kembalikan ke keluarga, keluarganya sebetulnya masih sama saja dengan yang dulu, ya tidak selesai. Kembalilah dia ke pangkuan gengnya lagi, malah makin berkembang biak. Di next slide Mas, matur suwun. Nah, ini yang kemarin kita sudah sempat sampaikan kepada karena Bu Erlina kemarin sudah menyatakan ini sudah disetujui oleh Pak Sekda dan kawan-kawan. Saya mungkin bisa mengenalkan sedikit hasil diskusi panjang dengan Bu Kepala Dinas, kemudian Pak Kapolresta, yang ini kemudian kita wadahi di dalam pola pikir yang lebih terstruktur ya. Pertama adalah teman-teman ini nanti akan digarap serius oleh seluruh unsur yang diperlukan di dalam sulapan karakter dari karakter yang sudah kriminal menjadi karakter baik. Karena saya dari psikologi yang dulu juga saya dulu dosen di Fakultas Psikologi Gadjah Mada. Jadi kita paham semua bahwa proses perubahan karakter itu nggak bisa dilakukan kurang dari 6 bulan, nggak bisa. Apalagi sudah terlanjur begini. Maka proses pencuciannya itu paling tidak kalau kemarin rancangannya 1 tahun ya Bu Erlina ya. 1 tahun mereka akan masuk ke dalam rehabilitasi khusus. Yang pertama mereka akan diakses oleh psikolog untuk mengetahui sebenarnya seperti apa proses atau kondisi mentalnya. Adakah memang narkoba atau substance abuse lain ya, atau adiksi lain? Adakah ODGJ-nya, adakah kesehatan mentalnya seperti apa? Kemudian setelah diakses kita juga tahu bakminya, bakmi itu bakat minat. Ya, kita singkat sering kalau di psikologi itu bakmi ya, dites bakmi, bakat minat. Anak-anak ini kalau disuruh sekolah sudah malas. Jadi kita harus cari spare yang bisa diunggulkan. Misalnya ini dia di bengkel, dia di seni, ngeband, nyanyi dan lain sebagainya itu kita kumpulkan. Lalu kita masukkan dalam proses rehabilitasi mental. Apa tahu yang kurang dari anak ini? 1, kedisiplinan. 2, humanisme, kemanusiaannya. Maka itu yang kita godok. 3, nasionalismenya. Kesbangpol ini juga akan banyak nanti berkiprah di dalam tahapan pertama rehabilitasi mental ini.
polisi, dari dari Depak, ya. Kemudian untuk mengisi itu juga dari psikologi. Kalau sudah baru kemudian dibangun karakternya. Jadi ini kalau di tengah-tengah itu jadi dikit sekali Pak, supaya tidak salah atau mislead dengan ini. Kemudian dibangun karakternya, diberi latihan pekerjaan dan lain sebagainya, supaya dia nanti bisa hidup. Terakhir dia diberdayakan untuk benar-benar bekerja dan bisa melakukan self-reliance atau kemandirian. Lalu dikembalikan ke keluarga. Kata kunci reintegrasi adalah negara atau pemerintah daerah harus menyiapkan proses reintegrasinya untuk keluarga dan masyarakat. Tindakan itu, lalu juga melakukan advokasi, melakukan monitor terhadap korban maupun pelaku. Dan ternyata itulah, dan eksistensi kritis. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan sampai kita karena pelakunya mayoritas itu ingin menunjukkan eksistensi disampaikan. Pelaku ini melakukan aktivitas secara bergerombol. Jadi dia itu tadi disampaikan oleh Mas Dewa di Angkringan, dia ngomong-ngomong dia akan melakukan aktivitasnya. Melakukan aktivitas ini di tengah malam atau di menjelang pagi, sehingga ketika aktivitas orang-orang itu sudah mulai mereda, dia itu akan melakukan itu. Dan kelompok ini merupakan kelompok yang sudah tersinggung. Jadi sedikit digembor bukit motor atau enggak, dia keterampilannya kuat untuk melakukan fluid atau apa yang lainnya. Nah, ini dan dia berpindah-pindah. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa proses dalam hal peradilan pelaku tinggi, mohon maaf, ini sangat panjang. Tapi terima kasih tadi Ibu yang menyampaikan tadi bahwa saya menyatat ada beberapa hal yang sangat krusial. Yang pertama dari Ibu Rofi, itu bahwasanya anak-anak remaja ini mencari identitas diri, eksistensi diri, sehingga dia melakukan kelompok-kelompok itu ya seperti tadi yang kita sampaikan bersama. Lalu dari Ibu Silvi, KPAG tadi, bahwasanya ini tidak merupakan sebuah tindak kejahatan kriminal. Nah, LCKI memandang bahwasanya ini ada hal yang sangat substansi yang harus dipisahkan Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita berbicara masalah geng dan titik, mohon maaf saya pakai bahasa titik dulu, kalau tadi Ibu menyampaikan kita jangan pakai bahasa titik karena nanti kesannya tidak baik. Saya dalam konteks ini karena ini juga titik yang kami menyampaikan. Kalau geng itu lebih pada anak-anak pada tingkat kelompok sekolah, ini sejauh yang saya tahu. Lalu kalau geng ini bisa terdiri dari beberapa sekolah yang menjadi sebuah kelompok dan dia melakukan kelompok-kelompok dan itu lagi aktivitasnya itu. Sehingga mestinya dalam substansi ini persoalan geng dengan kliki harus dibedakan. Saya melihat bahwasanya kliki Nyun Sewu ini lebih pada anak-anak yang lebih terpinggirkan. Kalau di sekolah, kalau geng untuk anak saya juga dari MUI. Waktu saya ke sana ada puluhan motor ninja termasuk anak saya. Dan ninjanya itu semuanya diganti gelombongan semua. Akhirnya saya mantau dosen BP ini, mohon Bapak alangkah baiknya motor tidak boleh diambil kalau tidak dikembalikan pada standar. Akhirnya puluhan motor ninja di situ tidak bisa diambil dan orang tuanya suruh ngambil. Artinya apa? Ini geng. Dan sampai sekarang yang jauh karena keponakan saya juga ada di sana. Perempuan pun sama. Dia diajari sedemikian rupa, kekerasan sedang rupa, bahkan dia mengumpas. Antar sesama seksual pun dia mengumpas. Hei lu, anak orang kaya, gue beli ini. Kalau enggak, tonjok. Ini yang perempuan juga. Jadi persoalan-persoalan yang ada di sekolah dan persoalan yang tinggi yang ada di luar ini, walaupun mohon maaf, yang tadi kan pasca dia melakukan aktivitas belajar di sekolah. Tapi nampaknya kalau menyesal kalau geng ini masih bisa kita pantau kan. Karena itu bisa dibayangkan Bapak Ibu yang hormati, ketika seorang keluarga itu menjadi korban kritik, misalkan di Batok, Bapak itu bisa merasakan apa perasaan Bapak Ibu ketika saudara kita dibangkok, dini tangan, Masya Allah. Ya alhamdulillah kalau itu tidak sampai dinikan hilangnya nyawa. Lalu ketika kita mendatangi pada pihak yang melakukan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu yang tadi kadang-kadang proses
pidana yang terjadi itu sangat panjang. Makanya saya di kami tidak bisa menceritakan karena waktunya. Sehingga proses penindakan dan penuntutan terhadap perkara itu panjang sekali. Ada penyidikan yang semuanya karena ini mohon maaf di bawah umur, sehingga dia dilakukan mesti harus ada pendampingan yang demikian rupa sehingga anak itu menjadi sebab tindakan yang tidak masuk dalam kategori tindak kriminal atau kekerasan. Dan itu diatur sedemikian, ada undang-undang. Jadi nanti di situ ada undang-undang yang mengatur masalah itu. Nah, mestinya dan lalu kemudian kalau kita melakukan proses hukum pada pelaku, tentunya pelaku ini mestinya akan didampingi beberapa kawan-kawan LSM, tentunya juga dari pihak-pihak pemerintah yang dalam ini KPI ataupun yang lainnya besar. Nah, sehingga apa? Kita menjadi buntu. Sehingga kadang-kala yang sewu, kita sebagai orang umum ini tidak bisa diberikan edukasi tentang bagaimana proses penindakan anak-anak di bawah umur. Proses penindakan di bawah umur itu banyak sekali di sini. Mohon maaf, risetnya di bidangnya masih di Jateng Selatan. Dan apa yang dilakukan ini adalah harus dilakukan diversi. Apa? Proses hukum pidana yang tidak dilakukan secara pidana. Artinya apa? Ini dilakukan pendekatan, yaitu pendekatan apa ya? Restoratif. Ya, restoratif. Sehingga nanti dari pihak itu menjamin. Tapi dibayangkan ketika anaknya kaget masuk penjamin tok gitu kan. Kan tidak bisa. Maunya keluarga pokoknya dituntut bahkan yang jauh seberat-beratnya beratnya. Bahkan yang jauh kami itu juga di ormas yang lain. Kepenginnya kita kontrol siapa. Udah kalau nanti ketemu titik batok ganti di batok. Bayangkan akan terjadi hukum rimba. Apa yang terjadi yang harus kita tekankan? Mestinya kolaborasi secara komprehensif antara pemerintah pemangku kepentingan itu sudah wajib. Kalau memang Jogja mau gimana? Kalau Jogja ini mau tuntas. Menurut saya yang pada ini cerita dalam tanda petik tadi proses dalam hal proses hukum. Dalam sisi peradilan anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restoratif. Penahanan terhadap anak yang dikonflik hukum pada lembaga penempatan anak sementara atau LPAA, sedangkan anak menjalani masa pidana ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak atau LPA. Mungkin kedua lembaga ini penanganannya untuk benar-benar bisa menengah. Saya ingat bahwa itu kemudian ada semacam pembinaan tadi, yaitu akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dia akan ditempatkan pada sebuah tempat. Saya juga menginginkan daerah-daerah mengusulkan alangkah baiknya penanganan ini anak-anak yang pasca terjadi melakukan tindakan itu dibuatkan sebuah shelter, di mana shelter ini akan dididik sedemikian rupa walaupun dia tidak melakukan proses penahanan di situ, tetapi dia harus wajib melakukan lapor itu, dan di shelter inilah kemudian dididik, dibina. Kalau memang dia berbudaya, kita didik dalam budaya, dalam kesenian atau dalam hal yang lainnya. Sehingga tidak cukup di restoratif ini hanya pergi dalam proses hukum dengan keadilan apa itu istilahnya menjamin, tapi masih ada tindak lanjut yang itu nanti demi mereka. Kira-kira itu Bapak Ibu yang hormati, dari keinginan kami nanti orang-orang yang tersangkut ini benar-benar dilakukan edukasi yang sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, tetapi prosesnya lama tadi dijalankan lama. Proses selama ini tidak di sana, misalkan ditempatkan di shelter, di dalam shelter ini dibina. Kalau memang dia terus berkreatif, kita bina dari lembaga-lembaga pemerintah yang itu melibatkan di dalam keadaan yang kita inginkan, yaitu Yogyakarta aman, nyaman, dan apa itu tempat balista yang menyenangkan. Demikian Bapak yang hormati, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kepada pimpinan saya, Bu Sarimurti, Bu, kasus Selok Amioro harus menjadi titik akhir konflik itu. Aslinya waktu itu yang menjadikan Anambui. Maka menjelang Natal tanggal 23 kami meminta sebenarnya surat dulu ke Pakualam, minta supaya kami bisa diterima di gubernuran untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau bahasanya tadi tanda petik ya, dirinya bukan begini. Tanda petikannya sudah saya yang katakan Mbak Sili. Nah, dengan menyampaikan bahwa
kasus Selo Pamioro harus menjadi titik akhir, maka pada tanggal 23 Desember 2016 kami diterima di gubernuran, diterima oleh Bapak Wakil Gubernur dengan alasan bahwa keberadaan Undang-Undang SPPA harus dapat memberikan perlindungan kepada anak, bukan sebagai pemicu tumbuhnya perilaku destruktif. Itu yang kami usulkan. Sehingga kami mengundang, benar mengundang seluruh Polres dan juga jajaran terkait. Waktu itu masih BPPN belum D3A yang hadir. Ya, hanya Sleman yang tidak hadir, seluruhnya hadir. Lanjut Mas. Sleman yang tidak hadir. Disepakati tadi dari singgung sebenarnya bahwa penegakan lalu lintas. Lanjut. Pada pertemuan itu disepakati kabupaten kota perketat disiplin lalu lintas kecuali Gunung Kidul yang minta dispensasi karena tidak ada angkutan untuk anak sekolah. Kulon Progo kalau katakan yang usia sekolah yang masih SMP menggunakan motor ditahan oleh disuruh mengambil orang tua. Tapi karena Sleman tidak ikut dalam pertemuan tanggal 23, maka dari kasus Selo Pamioro berlanjut ke Kalibawang. Kemudian di Kalibawang dilanjut itu diisukan adalah isu sara yang berkembang. Dari Kalibawang berlanjut ke Timoho Kota Gede dan juga jauh sebelum itu. Sehingga saya memang yang mengusulkan untuk ada pertemuan. Maka lanjut dari kebijakan itu tadi dari sana ya. Ada tanya 3 peristiwa besar ini dari Sleman semua. Lanjut. Nah, kemudian kami bertemu lagi dengan Pak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajaran Sleman hadir. Lanjut. Disepakati dalam pertemuan ini, lanjut seterusnya. Kabupaten kota sepakat perketat disiplin lalu lintas telah dilakukan, kemudian dilaksanakan polisi jaksa hakim masuk ke sekolah. Maksudnya sekolah adalah yang diindikasi memiliki geng anak sekolah, meski tidak satu pun sekolah mengakuinya. Jadi tak ada satu pun sekolah yang mengakui bahwa sekolahnya memiliki geng. Namun realnya anak-anak itu punya. Kenapa? Karena anak saya ketika SMP jadi korban sampai tangan retak. SMA gabung. Kemudian juga pernah tadi kalau Pak Agus bilang dipukul. Anak saya waktu jajan dipukul pakai besi bulat itu sampai mata sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah kami bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan wakil kepala sekolah, urusan siswaan, karena biasanya anak-anak kalau sudah begini ini makan balas dendam. Balas dendamnya itu adalah pokoknya sasarannya wilayah di mana peristiwa terjadi. Kalau kita googling kan paling tidak saat ini ya, kita bisa lihat di Google itu untuk SMA SMK anak-anak yang punya geng itu 77-an kita itulah. Kemudian yang SMP juga bersama. Seperti katakan Pak Agus tadi bahwa di Yogyakarta ini sudah antar, bukan lagi sekolah per sekolah, sudah antar sekolah. Kau tahu lah ya, kami sering mendampingi kasusnya. Jadi sudah antar pertemuan antar sekolah itu sudah. Sekarang kalau tadi yang dikatakan sekolah-sekolah itu iya, tapi sekarang sudah antar sekolah. Anak-anak itu antara sekolah A, sekolah B, anaknya bertemu nongkrong, kumpul jadi geng baru. Nah, persoalannya dengan masalah sajam sekarang sudah berubah karena di dalam undang-undangnya memang itu adalah kalau tadi dikatakan sajam itu terkena undang-undang darurat sehingga berubah hawanya batu atau
botol pecahan kaca tidak masuk sajam. Jadi mengubah itu mereka juga bisa karena untuk tidak dijerat dengan hukum, maka geng-geng itu akan mutasi cara-cara. Ya, jadi tidak bisa terjerat dengan aturan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Dengan kebijakan tersebut, akhirnya tahun 2017 boleh dikata zero sampai awal-awal 2018 itu masih zero. Tetapi karena kelengahan kita muncul lagi kegiatan apa tadi? Muncul lagi. Nah, terlebih lagi setelah lanjutkan, maka tawaran saya lain dan begini. Solusi permasalahan ini saat ini adalah kebijakan 2017 walaupun tidak tertulis hanya dilaksanakan itu ditambah dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang menjadi motor penggeraknya. Yang 73% itu membebaskan tak terbatas. Ini kecelakaannya kan di sini bahwa kita memfasilitasi itu dan padahal konten-konten yang masuk kepada anak kita itu kita ya tadi di Korea ya lanjut. Nah, sebenarnya kami di LPA setiap saat kami selalu mengadakan kajian dan saat ini pun kami sedang membuat hasil akhir kajian kami yang akan juga kami sampaikan kepada pemerintah DIY oleh tim divisi penelitian kami di LPA karena ada 4 divisi penelitian, kemudian yang menghasilkan buku ini gambarnya ini tahun 2017, kemudian divisi hukum yang melayani hampir setiap saat kami itu tanpa kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan bayar ke orang tua korban ya Pak ya. Di kepolisiannya menutup itu gratis atau tidak? Pak, kalau nggak punya bukti kan saya nggak beri berapa. Ya saudara Yang paling kelihatan di belakang ibu. Ya silakan. Saya Samsul dari Kulon Progo, Pak. Tadi banyak sekali hal yang mungkin sudah dibahas oleh para narasumber. Yang pertama terkait kita sepakat bahwa remaja itu adalah fase anak menuju dewasa. Terjadi penyimpangan. Yang ketiga tadi berbagai kasus, apakah itu dengan hasil negosiasi dan sepertinya tadi sudah disebutkan istilahnya rekonstruksi hukum ya Bu ya. Jadi sehingga anak tidak dijerat, bahkan ada yang dengan mahar 30 juta selesai. Mungkin kalau bagi teman-teman kita mungkin ketika ada apalagi anak saudara, ketika ada yang bermasalah mungkin kita balas dendam, betul juga seperti itu. Tapi saya kira ini jadi bahasan kita bersama sebagai pemerhati dan sebagai orang yang peduli dengan Jogja. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira langkah pencegahan maupun stimulasi terhadap deteksi dini tumbuh kembang remaja dalam perspektif kriminologi tadi yang disampaikan karena berkaitan dengan hukum dan juga perspektif secara agama. Moga bisa dijawab oleh LCKI maupun oleh psikolog dan sosiolog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa di UI semester 1, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ada 4 pihak penting untuk mengontrol kondisi moral anak, terutama remaja, baik untuk menanggapi isu kliti yang sekarang terjadi di Jogja ataupun tindakan moral negatif lainnya di luar kliti maksudnya. Jika keluarga menjadi kunci sebagaimana disebutkan tadi, maka langkah berikutnya untuk mengedukasi keluarga atau masyarakat seperti apa? Karena kami merasa bahwa agenda diskusi seperti ini ya bagian dari edukasi. Cuman pesertanya sebagian, saya kira sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan gitu, pernah mengenyam pendidikan. Sedangkan pada umumnya kasus-kasus yang menimpa anak itu biasanya dari keluarga yang kurang berpendidikan, terpinggirkan, bahkan mungkin secara ekonomi lemah gitu. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, Jangan mengulas Mbak, anu aja pertanyaannya apa? yang kedua
Yang kedua, apakah sudah ada evaluasi sistem belajar di sekolah di seluruh Jogja itu, baik yang sekolah yang di perkotaan maupun di pedesaan, terutama evaluasi perkembangan peserta didik dari segi minat dan moralnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh narasumber, terutama dari LPA dan dari Ibu Diana. Kedua-duanya sepertinya merekomendasikan untuk pelaku-pelaku kejahatan jalanan ini yang dilakukan oleh anak maupun di atas usia sedikit anak, itu dengan rehabilitasi di keluarga. Nah, sementara menurut kami, oke lah, itu rehabilitasi di keluarga itu untuk segmen-segmen tertentu yang belum sampai melakukan kejahatan jalanan yang extraordinary. Menurut kami, untuk yang sudah melakukan kejahatan jalanan yang extraordinary, penanganannya harus extraordinary juga. Mereka terbentuk sekian lama sehingga berani melakukan kejahatan yang seperti itu, yang sangat itu butuh dikembalikan ke semula melalui rehabilitasi tadi, juga tidak bisa sebentar. Yang lama dipisahkan dari pengaruh pembinanya tadi, dibuatkan kelompok baru. Nah, kalau tadi Bu Rokiana menyampaikan bahwa anak-anak itu biasanya berkumpul sesamanya di dalam peer group yang nyaman karena sama. Nah, di dalam kelompok yang baru yang harus dibentuk ini tadi, itu mereka juga harus nyaman di dalam peer group yang baru, bentukan baru, tetapi positif, sehingga kemudian mereka tidak lagi kembali ke kelompok yang lama. Nah, itu konsep kami untuk penanganan yang kategori itu, Pak. Mungkin dibutuhkan berbulan-bulan, minimal 6 bulan gitu. Tergantung nanti assessment dari masing-masing anak. Treatment terhadap masing-masing anak bisa jadi berbeda. Lama mereka di dalam treatment itu juga akan berbeda. Dan kemudian wajib paralel dilakukan pembinaan dan rehabilitasinya terhadap keluarga si anak, terhadap sekolah si anak, terhadap masyarakat di sekitar keluarga si anak. Empat-empatnya ini harus benar-benar bisa berjalan dengan baik. Satu saja gagal akan menggagalkan semuanya. Sehingga konsep kami, penanganannya adalah terhadap si anak, terhadap keluarganya, itu konseling, konsultasi dan sebagainya, gitu. Terhadap masyarakat di sekitar keluarga dan terhadap sekolah. Dibatasi, dan saya sebenarnya juga pengen seperti ibunya itu menyampaikan agak panjang. Tapi karena tadi tidak di time out ya Ibu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah masih dipertahankan istilah kejahatan di bawah umur? Tadi mungkin di bagian siapa saya tidak tahu. Mengingat bahwa sangat mungkin untuk dirubah namanya aturan-aturan, bahkan undang-undang aja bisa diamandemen. Nah, itu nanti untuk selanjutnya banyak sekali yang saya sampaikan. Adanya data bahwasannya di Jogja itu sangat mudah anak-anak SMP, SMA untuk mengakses mendapatkan miras itu sangat banyak. Di kampung, di kampung saya sendiri, di kampung di Jogja itu penjual miras sangat banyak dan itu ilegal. Kemudian untuk obat-obatan pun juga mereka sangat mudah mendapatkan. Dan ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan hasil investigasi, bahwasanya mereka sebelum melakukan aksi mengkonsumsi itu dulu mentalnya jadi berani dan berani melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu aja, terima kasih. Pertanyaan saya, sudah adakah data penjual miras ilegal dari kepolisian ataupun dari pihak lain? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa komen-komen dari rekan-rekan medsos atau netizen bahwa yang paling banyak kenapa hukum tidak berlaku di situ. Terus kemudian sedikit bahwa tadi panelis semua mengatakan bahwa mungkin maaf ya, itu textbook ya. Dalam arti tadi ibu yang paling ujung utara itu menyampaikan orang tua menyampaikan selamat pagi. Nun sewu nggih. Bapak pulang jam 7 pagi.
Ibu subuh sudah di pasar. Arep ngucape selamat pagi kapan? Ya sederhanis gitu. Artinya itu mungkin hanya sebagian kecil. Di sini ada mbak-mbak yang berseragam abu-abu, nanti bisa sedikit memberikan testimoni dan sebagainya. Karena pertanyaannya sebenarnya masih banyak juga apa yang disampaikan. Pernah nggak dari panelis itu baik yang dihukum atau yang kena kasus ataupun korban, terutama yang pelaku ya, itu sedikit kronologis dia sebab melakukan itu apa, kemudian disuruh siapa. Saya sepakat dengan moderator, saya khawatir ini ada intelektual, aktor intelektual, karena beda dengan ketika saya di era 90-80 itu gengnya memang bareng gelut tawur, itu namanya tawur. Kalau ini sudah tidak pandang bulu, bahkan orang mancing pun sempat dibacok, tahu dia bawa tegek dan sebagainya. Apakah itu kriminal biasa? Kemudian tadi sampaikan pertanyaannya, apakah ibu-ibu, bapak-bapak pernah sak domen ngopo to wele? Tidak hanya textbook, artinya orang tua dan sebagainya. Itu mungkin kita sudah mengalami tahun yang kemarin, kan gitu. Tapi belum pernah diungkapkan, ini ngopo, dikongkon sopo, terus kue melakukan ini ngopo. Terima kasih. Beberapa yang sudah kita tanya, dan memang karena waktunya sangat singkat sekali, saya nggak bisa bercerita banyak tadi juga ya. Jadi ada beberapa hal yang berbeda-beda, tetapi salah dua dari yang tertangkap terakhir sekarang masih ada di Polda dari Bantul kemarin, itu kita wawancara mengapa kamu menyerang gitu ya, karena mendapat perintahnya dari siapa, dia tidak tahu dari siapa karena itu lewat broadcast. Jadi anak-anak geng ini belum tentu tahu siapa bosnya, siapa yang memerintahkan. Nah kemudian mengapa kok mereka bergabung ya, karena saya merasa mendapatkan pengakuan tempat untuk kalau istilah mereka yo sing iso nompo yo teman-teman itu gitu. Dan ada satu lagi yang kebetulan salah satu komisioner yang melakukan wawancara ya, Pak Hari ini, salah satu X kalau ini ya. Jadi waktu dia harus masuk itu salah satu syaratnya adalah melukai dahulu. Jadi kalau tidak melukai seseorang, tidak menyerang, dia tidak bisa masuk di dalam geng itu. Ini sedang kita godok semua Pak, dan nanti akan kita publikasikan juga. Mengapa ini kita pegang? Karena akan kita gunakan untuk dasar database nanti waktu melakukan rehabilitasi dengan Bu Erlina. Jadi dengan dinas P3P2A. Kemudian mungkin itu singkatnya, nanti kalau panjang kita bisa ngobrol lagi di luar ya, dan bisa juga main ke KPAI Pak kalau untuk bisa menyaksikan data-data yang sudah kita. Kantornya di Jalan Batika nomor 20 Yogyakarta, Kalimambu. Yeah. Kemudian keluarga kunci, saya sangat setuju. Dan keluarga harus berdaya. Jangan sampai justru keluarga ini menjadi tidak berdaya. Orang tua adalah motor utama. Kita semua sepakat di dalam agama, bahkan kita ini akan ditanyai pertama kali pertanggungjawabannya tentang anak, ya kan? Jadi inilah yang akan kita bangun dulu. Seperti apa tadi Mbak yang bertanya Mbak Utami, kalau sebetulnya di wilayah itu tidak hanya seperti ini Mbak. Kita di wilayah ada PATBN ya Pak, yang Nyadi sering aktif di situ. Kemudian ada juga PKK ya, kemudian mitra keluarga, kemudian banyak ya Pak Nyadi yang sudah kita bangun. Nah saat ini karena berjalan sendiri-sendiri, itu kemudian tidak terkoordinasi. Tahun 2022 ini yang akan kita ubah untuk melakukan koordinasi. Kemudian apakah ada deteksi dini? Kita ini sudah punya sekolah ramah anak. Di Pemda istilahnya ada sekolah sejahtera. Nah salah satu yang kita kenalkan, ini bukan di kota ya, yang saya ceritakan karena KPAI saya di kota, itu adalah di sekolah-sekolah nanti wakil kepala sekolah
Polda untuk mendapatkan pemetaan yang dilakukan oleh Polda beberapa keluarga. Jadi Polda sendiri, Polda DIY itu sudah melakukan pemetaan mana keluarga-keluarga yang sebetulnya mempunyai potensi untuk anaknya melakukan kekerasan terhadap keluarga. Terakhir, di Kota Yogyakarta saat ini sedang dilakukan uji publik untuk perwal, terutama dalam hal sanksi. Perwal pembangunan ketahanan keluarga, di mana salah satu bab nanti mengenai konselor keluarga, peran orang tua akan kita definisikan secara jelas. Satu, orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya, keberadaan anaknya, terutama di setelah jam 21.00. Ini akan menjadi bahan bagi Pak RT, ya, yang nanti akan mendapatkan RT ini rumah mana di lingkupnya yang mempunyai potensi untuk melakukan tindakan kriminal di usia remaja. Mereka nanti rondanya, jaga warganya akan maju Pak untuk ini apa namanya? Lewat 2 menit Bu. Ya, oke, terima kasih. Menjuluki anak nakal, anak jahat. Karena nakal dan kejahatan itu adalah akibat berkait dengan saya dan Anda. Karena yang membebaskan mereka dengan berbagai asas yang tidak terkendali. Jadi saya sepakat Pak, kalau itu tentang kejahatan bawah umur itu bisa direvisi, kenapa tidak, di amandemen kenapa tidak. Nah, menurut Bu Erlina, saya tidak, justru saya sangat menghargai bagaimana harus lihat sos. Anak-anak harus belajar, karena kami justru yang sering ditegur sama masyarakat ketika anak-anak yang melakukan kejahatan tadi, yang melakukan tindakan itu, lupa pelaku masih korban masih gendong tangan, kok pelaku sudah gentayangan. Itu bahwa kami justru sepakat dengan mereka bagaimana melalui rehab sos, hukum tetap berlaku. Jadi tidak. Nah, persoalannya kan tadi bahwa ada salah satu pasal yang memang ini menurut saya perlu direvisi atau di amandemen, karena di pasal itu bahwa ada penjamin anak bisa boleh tidak ditahan. Itu yang menjadi persoalan kami sebagai LPA. Sehingga tahun ini, mohon maaf, selama pandemi kami bingung semua kejahatan, semua perilaku yang destruktif tadi itu mayoritas diversi. Padahal kalau undang-undangnya sendiri, jika tuntutan di atas 7 tahun tidak bisa diversi. Ini yang justru kami sedih, karena kami LPA jangan membela yang salah. Mohon maaf, LPA jangan membela yang salah itu. Nah, maka satu poin lagi jawaban saya terkait dengan yang miras tadi. Di kampung saya itu polisi ada perwira, ada yang sampai Intel punya. Ada warga kami yang perwira ada, yang sebagai polisi, yang Intel juga ada, Provos juga ada. Ada penjual miras juga tidak, dia tertutup mata. Tak kenal sama saya itu ini. Bahkan saya ketika tampil di TPRI bersama dengan Wakapolda, taruhannya saya nyawa, diancam saya oleh kelompok penjual miras. Ini real Pak. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mbak Devi, kemudian Bu Erlina, kemudian Pak Adik, lalu Pak Didi dan Pak Samsul Mal. Terutama pertanyaan Bu Erlina ya, yang menarik ini juga terkait dengan pertanyaan Mbak Devi Utami dan Bu Ini. Jadi pertanyaan Mbak Devi Utami adalah cara mengedukasi keluarga itu bagaimana ya. Dari paparan kita tadi sudah mendengar kita sebagai orang tua seringkali kalah dengan anak ya. Itu tadi ada banyak hal yang diceritakan. Tapi memang saya sepakat dengan program pemerintah untuk pendewasaan usia nikah ya. Karena orang tua yang tidak disiapkan menjadi orang tua itu akan menjadi orang tua yang kalah dengan anak tadi. Kalah bukan berarti over kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental, kekuatan mengendalikan itu tidak mau. Nah, anak-anak yang berada pada situasi kriminal ini biasanya lahir dari ketidakmampuan orang tua, salah satunya juga mengendalikan persoalan-persoalan internal keluarga. Kalau kita baca banyak literatur itu banyak yang broken home, kemudian mohon maaf anak yatim, yang kemudian tidak terkelola dengan baik oleh lingkungan dan keluarga besar, sehingga kemudian secara pendidikan juga tadi dikatakan rendah,
solusinya seperti apa? Solusinya adalah memang untuk masuk ke jenjang pernikahan, mau nggak mau memang harus dewasa. Itu sebabnya kenapa pemerintah dan kita semua, termasuk saya ini kan penyuluh agama begitu, dan saya itu bekerja di, kalau bahasa industri ya, saya itu bekerja di pabriknya guru agama di Universitas Ahmad jurusan PAI. Jadi saya itu mendidik calon guru agama. Ini Mbak, kenyataan yang kita temukan itu nggak seperti yang kita bayangkan. Kalau pabrik guru agama itu akan mengeluarkan calon ustadzah yang sangat fighting begitu, bermoral. Kita lihat anak-anak calon mahasiswa yang nanti akan jadi guru agama itu juga untuk didandaninya luar biasa gitu ya. Termasuk saya sering mengatakan, Mbak, Mas, Anda ini calon orang tua, Anda ini bakal dititipi nanti anak-anak kecil yang akan dididik kalian. Bagaimana kalau kalian setiap hari pembiasaannya seperti ini, kuliah nggak masuk, ujian terblokir, tidak pernah mengerjakan tugas, lalu proses di kelas juga dipanggil nama-namanya hanya ada gambarnya, nggak menyangkut, berarti kan ini HP atau laptop dihidupkan tapi nggak ada orangnya. Ini kita ini biasanya bicara sama tembok, ini bicara sama mesin, orangnya nggak ada. Ini tadi saya terlambat termasuk menyidangkan sekitar 20 mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian mata kuliah saya karena terblokir. Nah, ternyata itu pentingnya gitu ya, menyiapkan mbak-mbak dan mas-mas yang belum berkeluarga ini atau yang sudah berkeluarga dan akan punya putra, bagaimana ketika menikah itu ya memang siap begitu ya, tahu caranya mencukupi kebutuhan mental diri, dan nanti kalau lahir generasi di bawahnya sudah seperti ini, kayaknya ini nanti gelap nih. Tapi untungnya kita semua punya cara pandang agama, di mana agama itu selalu memberikan harapan dan selalu terbuka pintu taubat, pintu maaf, pintu pengampunan sepanjang hayat. Nah ini memang orang yang sudah berada pada titik buntu, orang tua yang sudah tidak ada jalan keluar ketika anaknya melakukan kejahatan ekstraordinari, itu ternyata dalam tinjauan agama masih punya peluang untuk yang bersangkutan memang harus memperbaiki dirinya, baik secara individu anak itu tersebut maupun orang tuanya. Dan banyak kisah kita saksikan orang-orang yang justru pintar-pintar menjadi pelatih teror, penanggulangan terorisme itu lahir dari kelompok teroris itu sendiri. Anak-anak yang bisa mengendalikan geng kritik atau geng gangster itu lahir dari kelompok yang dia dulu pernah berada di situ. Ini yang penting kita balik, sehingga kemudian mereka-mereka yang punya masa lalu yang agak gelap begitu, justru kegelapannya itu bisa dipakai untuk menerangi generasi yang akan datang, untuk kita manfaatkan agar mereka bisa memberikan tahu, oh kalau kamu lewat jalan sini, jalanmu itu akan terseok-seok dan akan banyak luka yang kamu hadapi. Itu kira-kira. Untuk edukasi, saya sepakat itu semua pihak harus terlibat dalam edukasi. Yang ketiga berkaitan dengan minuman keras tadi Pak, sekarang bukan minuman keras di lingkungan anak kawan-kawan yang terpinggir. Itu adalah oplosan yang mereka lakukan itu oplosan, karena mihol itu dengan kadar tertentu harganya lebih mahal, dia pun moplos karena ada semacam itu. Nah lalu berikutnya terhadap regulasi. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwasanya kita kan bersifat restoratif ketika kita menangani persoalan anak ini dalam hal tindak pidana. Lalu bisa saja ketika nanti misalkan ada sebuah regulasi yang lex spesialis yang mengatur tentang ini menjadi sebuah tindak kejahatan yang nanti ini bisa diproses secara hukum. Jadi nanti kira-kira Bapak Ibu yang berkompeten dalam hal ini, monggo ini dimasukkan dalam regulasi yang ini bisa digunakan untuk memberikan proteksi kepada korban dalam hal ini. Lalu yang berikutnya tentang itu, tadi Ibu menyampaikan, kita kan tadi sudah sampaikan, seperti pemikiran kami ada sebuah shelter atau apa namanya, di mana anak yang terjadi kasus ini dimasukkan di situ, tapi tidak menjadi sebuah tahanan, tetapi dia wajib melakukan di situ yang dibimbing oleh pemerintah dalam memalikan intelektual dan moralitas tidak. Jadi di situ dibimbing. Lalu prosesnya cukup lama Bu, lama, jadi tidak sepintas. Jadi makanya ketika tadi disampaikan orang yang dibabat masih sakit, orang yang babat malah keluyuran sudah bawa motor rangga-rangga. Berarti ini ada pihak dalam tanda petik ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan dalam anak ini.
Nah saya sepakat Bu, jadi saya justru bertanya loh, sudah jauh manakah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu menangani persoalan ini? Karena ternyata dalam hal ini kasus-kasusnya masih merajalela. Yang kedua, anak-anak ini pun ternyata juga masih melakukan hal semacam itu. Nah, untuk itu kami minta saya sounding kembali. Saya sepakat dengan bahasa kami ada regulasi yang merubah tentang spesialis tentang kenakalan anak remaja menjadi tindak kriminal, lalu juga menjadikan shelter itu tempat pembinaan dari anak yang bermasalah secara berkelanjutan. Dan ini tentunya secara progresif dari pihak SKPD yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Untuk berikutnya